Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Cahyo Gumilang, perwakilan dari kelompok 8, akan menjelaskan tentang kerukunan antar umat beragama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, tetapi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan pluralisme agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan di negara-negara di dunia pada umumnya. Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama sebelum 2014, terjadi sejumlah peristiwa yang menunjukkan perilaku keagamaan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak atau kurang toleran. Hal ini masih mendapatkan sorotan dari berbagai lembaga internasional, seperti UN Human Rights Council, UNHRC, ASEAN Human Rights Commission, AHRC, US Commission on International Religious Freedom, USCIRF, dan sebagainya. Rumusan masalah. Apakah definisi dari kerukunan hidup antar umat beragama? Bagaimana manfaat dari terciptanya kerukunan antar umat beragama bagi negara dan warga negara? Bagaimana cara mengantisipasi terjadinya radikalisme antar umat beragama? Apakah yang menyebabkan sekelompok umat beragama bertentangan dengan interumatnya maupun antar umat beragama yang lainnya? Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui penyebab dari radikalisme antar umat beragama. Yang kedua, untuk mengetahui definisi dan makna dari kerukunan hidup antar umat beragama. Yang ketiga, untuk mengetahui cara mengantisipasi terjadinya radikalisme di antara inter maupun antar umat beragama. Yang terakhir, untuk mengetahui manfaat dari terciptanya kerukunan inter maupun antar umat beragama. Selanjutnya adalah pembahasan. A. Pengertian umat beragama. Secara etimologi, kata kerukunan pada awalnya berasal dari bahasa Arab. Ruknun yang artinya tiang, dasar, dan sila. Jamak ruknun adalah arkaan. Munjid Lois Move mengartikan kerukunan sebagai suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. Oleh karena itu, kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada di antara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Selanjutnya adalah pembahasan. B. Al-Quran dan kerukunan hidup jimat beragama. Klaim pembenaran muncul di tengah-tengah kemajemukan budaya-budaya dan agama. Padahal, jika dipahami lebih mendalam, kemajemukan diciptakan untuk membuat mereka saling mengenal, memahami, dan bekerja sama satu sama lain. Allah SWT berfirman, "Hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya adalah pembahasan. C. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran umat beragama. Adapun faktor-faktor kesadaran beragama menurut Dadang Kahmat adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor bawaan. Faktor ini memberikan arah pada perkembangannya, serta yang akan memberikan dan memutuskan hukum yang menggariskan tujuan, arah atau rencana bangunan dari organisme. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor bawaan dan lingkungan terjalin secara erat, sebab tanpa lingkungan maka tidak ada kesadaran beragama. Yang ketiga, faktor fungsional. Kesadaran seseorang juga ditentukan oleh cara fungsinya, baik psikis pada individu seperti persepsi, rasio, perasaan, temperatur, dan sistem motivasinya. Catatan, masing-masing penganut agama dengan adanya kenyataan agama lain akan semakin mendorong untuk menghayati dan sekaligus memperdalam ajaran-ajaran agamanya, serta semakin berusaha untuk mengamalkannya. Dengan demikian, keimanan dan keberagaman masing-masing penganut agama akan dapat lebih meningkat lagi. Seperti persaingan yang bersifat positif, dengan konsep saling menghargai, penganut agama, Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Selanjutnya adalah pembahasan. D. Tujuan kerukunan umat beragama. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan masing-masing pemeluk agama.
Yang kedua, mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Yang ketiga, menjunjung dan menyukseskan pembangunan. Selanjutnya adalah pembahasan. Bentuk-bentuk kerukunan umat beragama. Ada 3 bentuk kerukunan umat beragama yang sesuai dengan konsep Islam sekaligus dasar negara, yakni yang pertama, kerukunan intern umat seagama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. F. Esensi dari persaudaraan terletak pada kasih sayang yang ditampilkan bentuk perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab, dan merasa senasib sepenanggungan. Nabi menggambarkan hubungan persaudaraan dalam hadisnya yang artinya, seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh terluka, maka seluruh tubuh akan merasakan demamnya. Ukhuwah adalah persaudaraan yang berintikan kebersamaan dan kesatuan antar sesama. Kebersamaan di kalangan muslim dikenal dengan istilah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan yang dilindungi oleh kesamaan akidah. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. G. Beberapa prinsip kerukunan antar umat beragama berlandaskan hukum Islam. 1. Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang orang Islam untuk berbuat baik, berlaku adil, dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain, selama mereka tidak memusuhi, tidak memerangi, dan tidak mengusir orang Islam. Quran Surah Al-Mutahanah ayat 8. Setiap pemeluk agama mempunyai kebebasan untuk mengamalkan syariat agamanya masing-masing. Quran Surah Al-Baqarah ayat 139. 4. Menghormati hak-hak tetangga tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati terhadap tetangga itu dihubungkan dengan iman kepada Allah SWT dan iman kepada hari akhir. Hadis Nabi riwayat muttafaq alaih. 5. Barang siapa membunuh orang muahid, orang kafir yang punya perjanjian perdamaian dengan umat Islam, tidak akan mencium bau gelora. Padahal bau surga itu sudah tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis Nabi dari Abdullah bin Ash riwayat Bukhari. H. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Menurut Profesor Dr. Haji Mukhoya, dalam menanggapi perbedaan agama terkait dengan toleransi antar umat beragama agar dialog antar umat beragama Islam terwujud, memerlukan 3 konsep, yaitu 1. Setuju untuk tidak setuju. Maksudnya, setiap agama memiliki akidah masing-masing sehingga agama saling bertoleransi dengan perbedaan tersebut. 2. Setuju untuk menyetujui. Konsep ini berarti meyakini bahwa semua agama memiliki kenyamanan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan martabat umatnya. 3. Setuju untuk berbeda. Maksudnya, dalam hal perbedaan ini disikapi dengan damai, bukan untuk saling menghancurkan. Berikut beberapa hal yang bisa kami jelaskan. Bila ada kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.